Jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan tema kita pagi hari ini adalah mahkota indah para muslimah. Aku punya tayangan lagi nih untuk jamaah yang ada di rumah nih. Wanita bersuami dicambuk 100 kali karena berzina. Ini dia tayangannya, nauzubillahi min dzalik. Silakan. Dari serambinews.com, sementara pria lajang lawan main Wahyuni juga dihukum cambuk di waktu yang sama. Keduanya menjalani hukuman cambuk 100 kali di Stadion Tunas Bangsa, Monggedong, Kecamatan Banda Sakti pada Jumat 5 Februari. Pria yang dihukum diketahui bernama Junardi alias Sibeut, warga kota Lok Sumawe. Proses eksekusi hukum cambuk dilakukan pukul 3 sore. Junardi yang kesakitan meminta 5 kali jeda kepada Algojo. Tak hanya Junardi, Wahyuni juga menangis terseduh-seduh seusai menjalani hukuman cambuk. Aduh ya Allah. Itu karena apa ya, faktor-faktor seperti ini yang harus kita pelajari jamaah pada pagi hari ini. Banyak perempuan yang memiliki sifat berani ya dalam mengeluarkan pendapat dan melawan kesalahan atau maksiat ya. Dia berani speak up gitu ya, berani berbicara gitu. Nah, kenapa wanita harus mempunyai sifat berani? Dan dalam waktu kapan nih sifat berani tersebut harus digunakan? Kita belajar pagi hari ini. Untuk itu Ustadz Syah mohon penjelasannya Ustadz. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi sifat berani. Sifat berani itu bukan berarti berani melakukan maksiat, justru berani menolak kemaksiatan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lagi-lagi bagian daripada ketakwaan kepada Allah. Dan perintah takwa di sini diiringi dengan perintah lainnya, yakni waqulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang sadida. Sadida artinya perkataan yang tegas, perkataan yang lugas, tidak bermakna ganda, perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Jadi kalau misalnya diajakin orang, udah lama kita nggak mabuk-mabukan. Kita harus dengan tegas mengatakan bahwasanya saya udah berhenti. Jangan mengatakan, nggak enak Ustadz, karena teman lama, sahabat lama, sedikit aja gitu. Yeah. Jangan, kita kan ini terlalu banyak nggak enakannya gitu. Terlalu banyak nggak enakannya, kita orang timur tuh kebanyakan nggak enakannya. Maka subhanallah, orang Asia ini kebanyakan nggak enaknya. Maka subhanallah kata Al-Quran, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan saja perkataan yang benar-benar yang engkau rasakan. Tidak, saya tidak mau lagi yang seperti itu. Ada mengajak kita bergibah, misalnya perempuan diajakin gibah. Maka dia harus berani mengatakan yang benar. Saya tidak mau menceritakan aibnya karena saya juga punya aib. Dengan berani menegaskan bahwa saya tidak mau lagi mengikuti hal-hal yang demikian karena saya tahu ini adalah sesuatu yang haram. Saya dengan berani mengatakan ini. Itu yang disebut dengan qaulan sadida. Mungkin kita akan bermusuhan sementara dengan teman kita itu, teman gibah kita itu. Jadi kata Al-Quran, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Engkau akan mengira bahwa itu akan merusak hubungan. Tapi kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Justru dengan jujur seperti itu, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian ada bonusnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga ampuni dosa kalian. Maka kalau dikatakan sifat berani kapan baru bisa digunakan, bagusnya digunakan, maka berani melawan kemaksiatan, berani menolak ketika diajak maksiat. Makanya Buya Hamka guru kita itu membagi dua keberanian. Ada keberanian semangat, ada keberanian budi luhur. Jadi kalau keberanian semangat itu diajak berjihad dia pergi. Ya, berjihad dia pergi, tidak takut sama bom, tidak takut sama senjata, tidak takut ikut berperang dia. Maka itu keberanian yang namanya keberanian semangat. Ada juga keberanian budi. Nah itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertransaksi dengan seorang Yahudi. Jadi ketika itu Sayyidina Umar beli kuda. Dibeli kuda dalam keadaan baik, tiba-tiba di jalan dibawa pulang, pas di jalan itu pincang kudanya. Pincang kudanya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab tidak terima, datang beliau ini Sayyidina Umar bin Khattab kepada seorang hakim. Pada saat itu kata si Yahudinya, ya udah ayo kita perkarain, ayo kita ke pengadilan. Sampai di pengadilan disampaikan hakim pada saat itu Syurai. Ya, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya beli ini dalam keadaan baik, pas di jalan pulang pincang. Maka saya mau mengembalikannya. Kata hakimnya, kau beli dalam keadaan baik, maka kembalikan pula dalam keadaan baik.
kau beli, kalau kau beli dalam keadaan tidak pincang, berarti kalau kau mau kembalikan ya harus juga tidak dalam keadaan pincang gitu kata hakimnya. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Benar-benar ya keputusanmu, mulai hari ini ku angkat kau sebagai hakim agung. Masya Allah. Jadi berani dia menyampaikan walau yang diadili adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi kalau untuk zaman sekarang perempuan tuh harus berani juga untuk menolak kemaksiatan yang tadi seperti Ustaz bilang ya. Harusnya. Dirasa ketidakakenakan gitu ya. Iya, berani menolak fashion yang tidak sesuai syariat Islam. Aduh. Iya kan? Itu dia tuh yang harus dicari. Kok harus dicari? Aku udah punya soalnya gitu, Masya Allah. Enggak, udah ada nomor istriku kayak virus- gitu. virus mana? Jangan, salah ngomong tadi. Ya Allah. Ustaz Syam, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ya Allah, jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Salah satu mahkota indah para muslimah adalah kepekaannya nih dan kasih sayang untuk melindungi keluarga dan pasangannya nih. Tapi Ustazah Syifa, masih ada loh wanita yang cuek. Banyak. Padahal keluarganya sendiri, anaknya sendiri, suaminya sendiri. Nah ngerubahnya gimana kira-kira dari yang cuek untuk mau perhatiannya lebih dalam lah, melindungi juga lah sedikit gitu untuk keluarganya. Menarik ya Mas Wani ya. Mohon penjelasannya Ustaz Ustaz ya. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah. Perempuan salah satu mahkotanya adalah sifat kasih sayang. Tadi Ustadz Maulana telah menyampaikan perempuan itu dikasih rahim. Di mana laki-laki tidak diberikan oleh Allah ya, rahim tersebut. Nah, ada dua sifat yang sangat mencolok dalam diri manusia. Dalam kitab Syaikologiyatul Mar'ah disebutkan pertama ada sifat narsisme. Perempuan punya sifat narsis. Asal ketemu HP, selfie. Asal ada background yang bagus, foto. Masukin, upload dan lain sebagainya. Itu pertama, perempuan punya sifat narsisme lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua, perempuan punya sifat masokhisme. Apa itu? Masokhisme itu adalah sifat di mana perempuan rela menyakiti dirinya sendiri untuk melindungi orang yang disayangi. Jadi kalau ada perempuan yang lebih cenderung tinggi sifat narsisnya daripada masokhismenya, maka hatinya perlu dilihat lagi, ditengok lagi. Benar-benar ini perempuan atau laki-laki sebenarnya. Betul, karena perempuan ini Ustadz mohon maaf, dia dikasih sama Allah tadi menyusui, melahirkan, membesarkan anak. Jadi cenderung perempuan itu tidak cuek, lebih empati, lebih simpati terhadap sesama apalagi keluarganya. Anaknya panas sedikit dia tahu, beda sama bapak-bapak. Anaknya kejang baru dia tahu, ini kenapa anak kita kejang. Tapi kalau ibunya lihat dari raut wajah saja sudah bisa kelihatan. Apa perbedaannya kemudian laki-laki dengan perempuan? Perempuan itu sering cuek sama pasangannya. Kata suaminya nanya, sayangku hari ini mau makan apa? Karena lagi haid, terserah katanya. Yang penting aku gak mau masak katanya. Ya udah kita makan di luar ya sayang ya, di warteg mau. Terserah dalam hatinya. Kok dikasih warteg sih, aku pengen yang mahal juga katanya gitu ya. Jadi banyak sekali sifat cuek dan sifat bapernya itu ya, tidak mau tahu terhadap perasaan orang lain, dia hanya mementingkan perasaannya sendiri. Bagaimana mengobati hal tersebut? Pertama, bil ilmi, dengan ilmu. Kita lihat sirah-sirah nabawiyah, contoh para ummahatul mukminin, contoh orang-orang solih terdahulu. Ada Hanah binti Faqud, istri daripada Imran, ibu Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, di mana beliau sangat peka terhadap keluarganya. Anak dari kandungannya sudah didoakan, setelah lahir anaknya dijadikan orang yang taat kepada agama. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tersayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama kali, Khadijahlah sosok yang pertama melindungi Rasul, menenangkan hati Rasul. Begitulah harusnya para wanita menjadi penenang bagi suami, menjadi pelindung bagi anak-anaknya, menjadi penjaga kehormatan bagi orang tuanya. Tidak asal cuek, tidak asal tidak mau tahu terhadap sekitar. Jadi itu harus dihilangkan dengan ilmu. Ya, karena Allah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah tahu segala sesuatu yang ada di hati kamu. Selama hati kita tidak peka terhadap keadaan yang di sekitar kita, maka disitulah Allah juga akan membuat
ketika kita susah orang-orang tidak akan peka apalagi menolong terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Kita lihat dulu sekeliling kita, perempuan-perempuan yang hebat yang ada di rumah. Dengarkan dulu keluhan-keluhan dan rasakan. Insya Allah kita bisa lebih peka lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Terutama para wanita dan seorang ibu yang hebat. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya aku mau ngebacain dulu pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali banyak jamaah yang di rumah yang berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya. Langsung aja kalau gitu aku bacain pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @kodelelsa ya, jamaah yang ada di rumah. Aku bacain ya, Kodelelsa ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau tanya nih. Saya kan punya suami, terus saya sering bilang saya capek ngerjain kerjaan rumah tangga sendiri. Sedangkan saya tinggal bareng mertua dan kakak ipar saya, juga bareng suami kakak ipar saya. Terus suami saya bilang lagi sama mertua saya, apa saya salah Pak Ustadz? Dan sekarang saya tinggal di rumah orang tua sudah 4 hari. Suami saya tinggal sama ibunya. Suami saya nggak pernah nengok anaknya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Sedangkan saya masih suami istri. Sekian dari saya Pak Ustadz, mohon minta penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mohon jawabannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga itu pasti banyak masalahnya. Dan masalah yang ada itu kadangkala timbulnya dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita berada di rumah mertua, tinggal bersama suami di rumah mertua, maka siap menjalani resiko mengikuti aturan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Maka mohon izin saya harus katakan tetap tidak meninggalkan rumah. Waqarna fi buyutikum, sebaiknya wanita itu berada di rumah. Jangan keluar. Ketika wanita itu meninggalkan rumahnya berarti meninggalkan hak-haknya. Apalagi mohon maaf, jangan di mana ada suami di situ ada istri. Sekali lagi, di mana ada suami di situ ada istri, kecuali kalau suaminya lagi bertugas. Kayak Ustazah Syifa. Ya. Dan selesaikan masalah tanpa menambah masalah. Dengan meninggalkan rumah berarti Anda menambah masalah. Kalau coba tanya saya, solusinya? Solusinya apa Ustadz Maulana? Balik ke rumahnya. Oh, balik dulu ke rumahnya ya. Iya, balik ke rumah. Iya, karena kalau meninggalkan tadi katanya berarti meninggalkan hak-haknya itu ya. Meninggalkan hak-haknya. Terima kasih Ustadz Iya, Maulana. iya. Semoga terjawab ya ibu yang ada di rumah ya. Ada solusi lagi. Apa? Jangan tinggal sama mertua deh. Oh iya kalau Jadi bisa. sebaiknya ngontrak lah. Gitu. Ya berusaha bersama-sama, Iya, berjuang iya. bersama-sama ya Kalau Ustadz mau ya. tinggal sama mertua, terima resiko. Ya itulah resikonya kalau gitu. Tapi semoga semuanya menjadi lebih baik ya Ibu ya setelah ini ya Bu ya. Baik, sekarang pertanyaan dari Instagram @fitrianis17. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau tanya. Ketika kita memiliki keyakinan dan niat baik untuk segera menikah dan sudah ada calonnya, tapi seketika di tengah perjalanan pihak wanita mengalami krisis ekonomi. Sedangkan pihak laki-laki sudah menyiapkan apa yang harus ada dari pihak laki-laki. Saya takut apabila dari pihak laki-laki tidak sanggup, tidak mau untuk mengeluarkan biaya yang seharusnya dari pihak wanita. Apa yang harus dilakukan dari pihak wanita Ustadz, Ustazah? Mengundurkan niatnya atau bagaimana? Ustadz Syam, bagaimana nih Ustadz? Bukan mengundurkan niat menikahnya, tapi mengundurkan resepsinya, mengundurkan acara besarnya, mengundurkan mubadzirnya, mengundurkan israfnya. Nikah mah murah, subhanallah. Kalau mau cari halalnya silahkan nikah dahulu, jangan diundurkan. Niat baik harus disegerakan. Yang bisa diundur adalah pestanya, yang bisa diundur adalah namanya resepsinya. Karena tidak ada resepsi pun itu tidak baik. Kenapa? Karena Nabi merintahkan walau hanya seekor kambing. Kalau bisa 100 ekor kambing mampu silahkan. Tapi tidak pernah diperintahkan, diwajibkan untuk yang namanya bermegah-megahan sampai membuat pernikahan itu batal. Jadi kalau saran dari kami, ayo lakukan semampunya dahulu, jangan diundur-undur dan sampaikan apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi dalam keadaan ekonomi, karena keterbukaan ya pernikahan itu salah satu keterbukaannya adalah keterbukaan ekonomi. Jangan sampai di awal mau bergaya ternyata pas setelah itu tidak punya apa-apa. Maka subhanallah yang diundur adalah bermewah-mewahnya, sah-sahnya, halal-halalnya disegerakan insyaallah. Masya Allah. Aku yang mau nanya sama Ustadz Syam. Apa tuh? Apa? Tapi sebenarnya aku mau ngucapin makasih ya buat jamaah yang udah nanya. Nanti di segmen 4 Ada aku mau lagi, bacain lagi masih pertanyaan banyak dari lagi, jamaah yang ada di insya rumah. Allah.
sekarang aku yang nanya, kalau misalnya nih, jadi ada kasusnya gini, mungkin teman-teman ya banyak yang juga ngerasain. Si istrinya itu minta izin sama suami nih Ustadz, mau ketemu sama orang tuanya gitu kan. Tapi suaminya ngelarang. Itu gimana ya harusnya sikap istri ya? Atau istri harus bersikap seperti apa ya? Tergantung dilarangnya karena apa nih? Oh iya belum tahu sih. Nanti aku tanya ini dilarangnya karena apa? Iya dilarangnya karena apa dulu nih? Jadi harus tahu sambil alasannya. ditanyain, saya cari juga jawabannya. Karena setelah yang satu ini, gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.